Lalu sebaliknya ya, cowok alpha itu bukan untuk kamu atau nggak cocok untuk kamu kalau kamunya sendiri juga seorang yang dominan ya dan punya kecenderungan untuk pengen memimpin. Ini nggak bisa ya, karena kan cowok alpha itu udah pasti ya dia dominan juga dan dia maunya memimpin gitu. Jadi nanti kalau dua-duanya mau memimpin dan jadi leader ya akan terjadi clash ya dalam hubungan dan ini tidak baik buat suatu hubungan gitu. Lalu yang kedua ya, seorang cowok alpha itu nggak cocok untuk kamu kalau kamu juga orangnya suka ngambil keputusan ya atau mau ngambil keputusan di setiap waktu gitu atau semuanya tuh harus ikutin kamu lah gitu kebanyakan. Nah ini kan akan terjadi clash ya karena seorang alpha juga seorang decision maker atau seseorang yang mau mengambil keputusan dan suka mengambil keputusan dan menentukan arah dari suatu hubungan. Jadi seorang alpha pun juga bukan seorang yang mau nurut secara terus menerus dengan seorang wanita ya gitu. Yang ada dia pengennya cewek yang lebih nurut sama dia. Lalu berikutnya, cowok alpha nggak cocok dengan kamu kalau kamu orangnya pengen punya hubungan yang rileks ya gitu, atau nggak banyak stres, atau nggak punya goal dalam relationship lah gitu. Karena apa? Karena seorang alpha itu dia masuk dalam hubungan tuh pasti ada goalnya ya. Biasanya tuh dia pengen ada personal growth atau benefit yang bisa dapatkan dari satu hubungan. Jadi kalau misalnya relax ya atau nggak punya goal dalam relationship itu bukan alpha banget lah. Dia nggak akan masuk dalam hubungan untuk mendapatkan hal-hal seperti untuk relax, untuk fun doang atau sesuatu hubungan yang nggak ada tujuannya gitu. Lalu berikutnya comfort zone ya. Kalau kamu orangnya nggak mau keluar dari comfort zone maka kemungkinan besar kamu nggak cocok dengan orang alpha ya. Karena cowok alpha itu dia selalu nge-push orang untuk jadi lebih baik. Dimana kalau mau jadi lebih baik atau mau improve, kadang-kadang kita harus keluar dari comfort zone gitu. Jadi kalau kamu nggak mau keluar dari comfort zone ya, risih gitu, atau merasa ke pressure oleh alpha, maka ya kamu nggak cocok dengan cowok alpha. Lalu berikutnya, kalau kamu punya ego yang besar ya, kamu juga nggak cocok dengan cowok alpha. Karena apa? Karena kan cowok alpha juga egonya gede ya. Jadi kalau ego sama-sama gede ya pasti clash dalam relationship gitu. Jadi jadinya pasti berantem terus gitu. Jadi kamu juga nggak punya kesabaran menghadapi besarnya ego dari si alpha ini, which is menurut gua tuh harus ya, agar hubungan itu bisa sukses kita harus bisa patience terhadap egonya si alpha ini gitu. Lalu berikutnya cowok alpha tuh nggak cocok untuk kamu kalau kamu pengen dia memprioritaskan kamu paling pertama ya, nomor satu. Jadi dia orangnya itu prioritas nomor satu ya diri dia sendiri ya. Jadi pekerjaan, life goalsnya dia, goalnya dia di pekerjaan itu nomor satu buat dia. Jadi kamu mungkin nomor dua atau sekian. Jadi kalau kamu pengen kebutuhan kamu diprioritasin oleh dia, maka sorry to say kamu nggak cocok dengan cowok alpha ya. Lalu berikutnya, kalau kamu pengen cowok yang punya banyak waktu untuk kamu ya, dating atau perhatian sama kamu, maka nggak cocok ya sama cowok alpha. Karena cowok alpha tuh kebanyakan sibuk dengan kerjaan dia, sibuk untuk mencapai goal dia dalam hidupnya. Jadi waktu dia untuk dating dan lain-lain tuh nggak gitu banyak ya gitu. Lalu berikutnya, kalau kamu juga nggak punya life goal ya, contoh kurang ambisius atau nggak tahu mau ngerjain apa, nggak tahu pengen mencapai apa dalam hidup, kamu juga nggak gitu cocok ya sebenarnya sama cowok alpha. Karena kan cowok alpha itu juga orangnya punya life goals, ambisius, jadi udah pasti dia pengen punya cewek yang juga punya hal yang mirip dengan dia ya, which is life goals dan ambisius juga. Jadi yang bisa sama-sama mendukung life goals tersebut dalam hubungan lah gitu. Lalu yang terakhir ya, kalau kamu nggak suka dengan orang yang suka ambil resiko, ya kamu nggak cocok dengan cowok alpha. Karena cowok alpha itu salah satu karakternya nih ya, dia suka banget ngambil resiko, baik itu dalam hal hidup atau pekerjaan atau personal ya gitu. Karena dia pengen maju, dia ambisius, jadi dia banyak ambil resiko ya. Karena dia tahu salah satu cara untuk maju dalam hidup itu adalah mengambil resiko ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang ngambil resiko itu kan kadang-kadang kayak serem ya gitu. Kayak kamu mungkin merasa nggak secure atau gimana. Jadi kalau misalnya kamu merasa nggak secure dengan orang yang suka ambil resiko atau nggak merasa aman ya dengan orang seperti ini, maka cowok alpha nggak cocok untuk kamu. Nah, kalau ternyata kamu merasa kamu cocok dengan pria alpha dan kamu pengen nih punya cowok alpha, gimana sih cara memikat seorang cowok alpha itu? Yuk kita cek. Yang pertama itu seimbang ya. Seimbang dalam hal ini adalah seimbang dalam hal dominan dan submisif. Jadi cowok alpha itu nggak gitu suka yang terlalu dominan juga karena dia pengen ngelit ya atau pengen memimpin. Tapi dia juga nggak suka yang terlalu submisif karena dia ngerasa nanti dia yang harus kerjain
semuanya gitu, atau dia harus jadi orang yang gendong-gendong pasangannya dalam suatu hubungan. Jadi untuk menarik dia ya kamu harus seimbang dalam hal ini, kamu jangan terlalu dominan juga tapi jangan terlalu submisif juga gitu. Yang kedua adalah untuk menarik dia looking good ya, atau terlihat cantik udah pasti gitu, karena dia sendiri juga nggak peduli dengan penampilan dia gitu. Jadi udah pasti dia pengen seorang yang juga peduli dengan penampilan dia lah at least. Nah yang ketiga, pinter ya, udah pasti ya, dia kan very ambisius, dia sangat ambisius, sangat serius dalam pekerjaannya, jadi dia juga pasti pengen punya cewek yang pinter, jadi cocok sama dia ya gitu. Nah cewek pinter itu kan kelihatan dari obrolannya ya, ketika dia ngobrol cewek itu dia akan menilai cewek ini pinter apa enggak gitu. Jadi kamu harus tunjukin bahwa kamu pinter. Gimana caranya? Gue udah pernah bikin video ya tentang gimana sih caranya untuk menunjukkan bahwa kamu tuh pinter dalam conversation gitu, dalam percakapan. Lalu berikutnya ya, cara mendekat cowok alpha adalah memang punya life goals atau tujuan hidup yang udah komentar sebelumnya ya. Orang pria alpha itu kan juga ambisius dan punya tujuan hidup. Jadi udah pasti dia pengen seorang yang punya tujuan hidup juga ya gitu. Jadi sama-sama bisa support each other to reach their life goals, atau sama-sama mencoba untuk bareng-bareng mencapai life goals tersebut ya. Jadi dia nggak suka sama cewek yang males ya gitu, karena dia pasti merasa kayak nggak sepadan dengan dia gitu ya. Lalu berikutnya dia suka dengan cewek independen atau hardworking ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa ya, dia nggak mau diribetin, dan dia nggak suka sama cewek yang suka ngeribetin dia ya. Jadi dia juga sangat sibuk dalam pekerjaannya dia. Jadi dia pengen punya cewek yang juga independen atau mandiri dan juga hardworking ya gitu. Jadi nggak nyusahin dia. Berikutnya untuk mendekat dia adalah dengan menjadi dewasa ya gitu. Dewasa ini kenapa penting sih? Balik lagi ya, nyambung dari poin sebelumnya. Cewek yang dewasa itu nggak akan meribetkan cowok alpha dalam hal emosi ya gitu. Karena dia punya emosi yang sangat baik, karena dia dewasa ya, hubungan itu akan lebih stabil gitu, dan nggak akan mengganggu seorang cowok alpha ini dalam mencapai tujuan hidupnya. Lalu berikutnya sportif ya. Sportif maksudnya tuh gimana sih? Maksudnya tuh memberikan dukungan moral ketika dia membutuhkannya ya. Contoh misalnya dia lagi stres, atau misalnya dia happy pun kamu kasih selamat gitu. Intinya kamu selalu mendukung dia dalam hal yang sedang dikerjakannya gitu. Berikutnya adalah sabar ya. Seperti yang udah gue sebutin sebelumnya ya, cewek itu juga harus sabar dalam menghadapi cowok alpha ya, karena dia kan memiliki ego yang besar. Jadi harus bisa sabar saat menghadapi egonya tersebut. Lalu berikutnya adalah positif ya, nyambung dari dewasa dan suportif tadi ya. Dia juga pengen punya cewek yang bisa motivasi dia lebih lagi, dan ketika kamu jadi positif maka dia akan lebih sangat termotivasi ya dalam hidupnya, dan dia juga merasa lebih happy dengan adanya kamu. Lalu berikutnya autentik ya. Dalam hal ini autentik tuh nggak palsu atau nggak fake. Jadi cowok alpha tuh nggak suka cewek yang fake ya dalam hal apapun itu gitu. Contohnya sengaja memalsukan karakter dia agar si cowok alpha ini suka gitu. Nah cowok alpha ini bisa mencium ya mana yang palsu, mana yang asli. Jadi kalau kalian pengen disukai oleh cowok alpha ya harus otentik, jadi diri kalian sendiri. Ini contohnya ungkapan pendapat yang menurut kalian memang dari diri kalian sendiri gitu. Jangan karena kalian pengen disukai oleh si alpha ini kalian iya aja atau setuju dengan pendapat dia walaupun sebenarnya kalian nggak setuju gitu. Jadi kalau memang nggak setuju ya utarakan saja gitu. Alpha akan sangat suka ya dengan sesuatu yang autentik gitu. Lalu berikutnya masalah waktu ya. Kan waktu si alpha ini juga terbatas ya. Dia nggak punya banyak waktu, jadi usahakan untuk selalu menghargai waktunya dia. Dengan cara apa? Kalau misalnya dating, datang tepat waktu. Dalam hal apapun jangan sampai telat ya. Berikutnya karena dia orangnya juga deep ya, dia pinter dan orang yang suka tantangan juga, dia lebih suka dengan conversation atau percakapan tuh yang deep atau yang dalam. Jadi bukan yang surface level ya, atau yang small talk atau omongan yang kecil-kecilan lah gitu, yang basa-basi itu dia kurang suka. Jadi kalau mau pengen dia tertarik sama kamu, coba ajak dia deep talk. Oke. Lalu berikutnya jangan lupa juga jadi fun ya, seru dan adventurous gitu. Dan tadi kan kita ngomongnya yang serius mulu. Tapi seorang alpha itu juga pengen have fun ya gitu.
Karena apa? Karena kan nggak bisa kerja terus lah gitu. Kadang-kadang perlu relax juga, perlu fun juga. Nah ketika dia fun, dia have fun, dia pengennya funnya maksimum banget gitu. Jadi kalian juga harus bisa imbangi dia dalam hal ini. Dan dia juga orangnya adventurous ya. Dia kan orangnya ambisinya banyak, dia pengen cobain hal yang banyak. Jadi pasti dia adventurous dan banyak hal baru gitu. Nah kalian juga kalau pengen dia suka sama kamu ya harus down to do it ya, harus mau untuk diajak coba-coba hal baru sama si alpha ini gitu. Lalu cara berikutnya untuk memikat seorang alpha adalah dengan menjadi orang yang realistis dan praktikal ya gitu. Lalu yang terakhir adalah kontribusi ya, memberikan kontribusi dalam hubungan. Nah ini penting juga ya. Alpha seberapa rajin pun dia nggak pengen jadi seorang yang hanya satu-satunya orang yang bekerja dalam hubungan. Dia juga perlu bantuan dan kamu perlu menunjukkan hal ini gitu dengan cara berkontribusi dalam hubungan itu ya gitu, dan menunjukkan bahwa kamu seorang yang bekerja keras dan bisa membantu dia, meringankan beban dia dalam hubungan. Contohnya gimana? Gak usah muluk-muluk planning dates atau merencanakan kencan kalian berikutnya gitu. Kamu yang ngebuk tempatnya, kamu yang nentuin tempatnya, kamu yang setup semuanya. Atau misalnya kalian mau liburan bareng, bisa kamu yang buatin itinerary-nya atau jadwalnya gitu. Nah, ketika kamu melakukan ini, maka dia akan sangat menghargai kamu dan dia akan sangat turn on. Nah, itu tadi dia seri pertama dari video tipe-tipe pria ya. Dimana di seri pertama ini gue membahas tipe cowok alpha ya. Tadi gue juga udah bahas karakter dari cowok alpha itu seperti apa sih, pros and cons pacaran sama cowok alpha seperti apa, dan tipe cewek seperti apa yang cocok untuk cowok alpha ya kan. Lalu yang terakhir cara memikat cowok alpha gitu. Jadi kalau gue boleh summary-in ya, cowok alpha itu memang nggak gampang untuk jadiin pacar ya. Karena apa? Karena memang dia punya standar yang sangat tinggi dan juga ekspektasi yang sangat tinggi dalam hubungan. Lalu cowok alpha ini juga punya ego yang gede ya, dan cenderung self-center, dimana kemauan dia itu kebanyakan harus diturutin lah gitu. Jadi ini yang membuat pacaran dengan dia itu nggak gampang ya gitu. Contohnya siapa sih cowok alpha ya? Cowok alpha itu Deddy Corbuzier ya kalau Indonesia. Kalau di luar itu Andrew Tate, kalau ada yang tahu, yang jadi YouTube sensation. Selain itu ada Tom Cruise juga ya, yang udah kelihatan banget egonya gede ya gitu. Nah jadi menurut gua kunci untuk bisa berjalan dengan seorang pria alpha itu adalah balance ya, atau seimbang. Jadi kalau misalnya kamu udah nonton videonya dan kamu udah timbang-timbang pros and cons-nya, dan ternyata kamu merasa kamu pengen sama cowok alpha dan kamu merasa kamu cocok dengan cowok alpha, menurut gua kuncinya untuk bisa jalan dengan cowok alpha adalah balance ya, atau seimbang. Seimbang dalam hal apa? Seperti yang udah gue sebutin sebelumnya, dalam hal dominan atau dominasi, dan juga being submissive ya, itu jadi submissive. Jadi jangan terlalu dominan juga, jangan terlalu submissive juga, tapi di tengah, nggak terlalu dominan dan nggak terlalu submissive. Karena orangnya mau ngelit ya, jadi kamu nggak bisa dominan karena dia mau ngelit, dia mau memimpin, kamu harus biarkan dia memimpin juga. Tapi kamu nggak boleh terlalu submisif juga ya, karena nanti dia merasa dia yang mengerjakan, dia merasa semuanya dikerjakan oleh dia. Jadi kamu juga harus kasih tunjuk bahwa kamu akan berkontribusi dalam hubungan itu dengan tidak terlalu menjadi submisif, tapi kontribusi juga dalam hubungan tersebut ya. Dalam hal apa? Effort ya, usaha, seperti yang udah gue sebutin sebelumnya. Kontribusi dalam hal planning juga, kontribusi dalam hal mikir, kontribusi dalam hal tenaga ya, kontribusi dalam hal lain-lain lah gitu. Yang penting harus kontribusi. Jadi kuncinya adalah di situ ya. Susah nggak? Susah ya memang. Tapi di lain satu sisi lainnya adalah dating alpha atau pacaran dengan seorang alpha atau punya hubungan serius dengan seorang alpha itu sangat rewarding ya, atau berharga gitu. Kenapa? Karena udah dipastiin hidup kamu akan maju ya gitu. Kamu akan grow secara personally atau professionally karena keambisiusan dia tadi ya, dan keuletan dia tadi dalam hidup, yang mana kamu juga akan tertular dan kamu juga akan mendapat dorongan dari dia gitu. Yang kedua, hidup kamu udah pasti juga fun dan adventurous ya, karena kan kalau kamu ikutin dia, kamu juga akan melakukan hal yang fun dan juga adventurous dengan dia gitu. Lalu yang terakhir itu ya, hampir dipastikan hidup kamu itu akan terpenuhi ya, atau hidup kamu itu akan diurusin ya oleh si alpha itu. Karena apa? Karena si alpha ini kemungkinan besar kan akan sukses gitu di hidup. Jadi dia punya resources ya, atau dia punya power atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan kamu
di hidup kamu. Contohnya kebutuhan secara finansial, kebutuhan secara personal, kebutuhan secara mental, kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara intelek, dan apapun itu. Jadi apakah apa yang kamu dapatkan ini sebanding dengan resikonya? You decide.